Halo semuanya, selamat Wayah ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulungduk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 18. Di awal video ini, keesokan paginya di bawah tanah gereja Holy Fire, terlihat Pak Hakal yang begitu marah dengan situasinya. Apa yang terjadi? Orang yang pergi untuk menjemput kenaik Sires menghilang dan kenaiknya juga tidak datang. Apa dia mengkhianatiku? Ataukah dia dijebak seseorang? Apapun itu, upacara kebangkitannya Saintes yang akan berlangsung hari ini harus dihentikan. Aku tidak punya waktu. Tunggu, aku punya seseorang yang tepat untuk ini. Aku bisa manfaatkan anak itu. Beberapa jam kemudian, di pintu masuk ke altar gereja Holy Fire, di hari upacara Awakening Sang Saintes, terlihat Joseph yang menangis memeluk erat putrinya. Putriku akan menjadi Saintes? Tidak mungkin. Alice di pelukannya membalas, Ayah, berhentilah menangis. Ayah membuatku malu. Melihat tingkah Joseph yang sebegitunya, ada di belakangnya bertanya, Alice, apa kau ingat perkataanku? Alice tersenyum membalas, tentu saja, Tuan Aden. Aku akan meminta seluruh imbalan penuh atas kerepotan yang telah Dewa buat untuk aku lalui. Seluruh imbalan utuh. Mendengar perkataannya, Joseph yang merasa aneh bertanya, Anda mengajarkan apa kepada anakku, Tuan Muda Aden? Aden pun menimpali, ya kurang lebih perihal cara hidup tanpa harus mengalami kerugian. Baiklah, mari masuk. Dengan begitu, bersamaan dengan seorang biarawan yang persilakan Alice untuk masuk ke dalam altar, biarawan lain pun menahan Joseph yang masih menangis. Joseph, kau kan tahu, tak ada yang boleh masuk ke asana bersamanya. Dia kan baik-baik saja, ya tenanglah. Melihat tingkahnya yang seperti itu, dan yang merasa heran berpikir, kenapa dia bertingkah seolah tak akan melihat anaknya lagi ya? Namun, di saat ada yang berpikir seperti itu, Pak Hakal menghampirinya. Tuan Muda Aden, bisakah Anda kemari sebentar? Mendengar ajakannya, Aden yang penasaran pun mengiyakannya, di mana Pak Hakal mengajaknya berjalan agak jauh dari pintu masuk altarnya. Jadi, apa yang begitu penting sampai kita harus berbicara di pojokan seperti ini? Sembari membuka sebuah kotak kayu yang dibawanya, Pak Hakal tersenyum mengatakan, bukan begitu, saya hanya ingin berikan Anda hadiah kecil sebagai tanda terima kasih kami atas apa yang Anda telah lakukan, Tuan Muda Aden. Ini merupakan salah satu eliksir berkualitas tinggi yang hanya terlihat sedikit di gereja kami. Ini adalah barang yang langka dan berharga yang sangat sulit untuk diproduksi sekarang. Andai saya mempersembahkan benda ini kepada Anda secara resmi, para anggota gereja pasti sudah menggila. Itulah sebabnya saya minta Anda untuk bertemu secara empat mata begini, agar saya bisa memberikannya dengan aman. Mendengar semua hal itu, Aden pun mencoba mengambil eliksirnya bertanya, oh, benarkah? Apa kau yakin aku boleh memiliki ini? Pak Hakal tersenyum membalas, tentu saja, karena kan Andalah yang menyelamatkan masa depan Halipat orang ini. Lalu, bersama dengan Aden yang menelan eliksirnya, Pak Hakal tersenyum puas berpikir, dasar bodoh, kau tertipu. Eliksir itu berisi kutukan mental untuk mencuci otak dan agar menjadi patuh. Bahkan seorang Sword Master pun tak punya pilihan selain mematuhiku. Dengan pikiran seperti itu, Pak Hakal yang melihat efek eliksirnya bekerja mengatakan, Tuan Muda Ramas, ini perintah. Gunakan pintu masuk belakang yang sudah aku siapkan segera dan bunuh anak itu yang sedang menjadi proses upacara Awakening. Sementara itu, Alice sendiri yang semakin dekat dengan altarnya berpikir, sang priest bilang, aku harus berjalan masuk ke api itu untuk melihat dewa. Dia bilang apinya takkan panas, tapi gimana kalau aku masuk dan itu justru panas? Aku takut, tapi Tuan Muda Aden bilang, dewalah yang harusnya takut bukan aku. Dan aku harus meminta seluruh imbalan penuh atas kerepotan yang dewa telah buat aku lalui. Dia benar, aku tak perlu takut. Tuan Dewa, sekarang saatnya untuk membayar. Namun di saat Alice memantapkan hatinya untuk menghadapi api tersebut, Aden yang menggunakan pintu belakang juga telah tiba tak jauh di belakangnya. Kita beralih kembali ke pintu masuk altar gereja Holy Fire, di mana Pak Hakal yang begitu puas dengan rencananya berpikir, seorang penyusup masuk sembarangan ke gereja
dan membunuh sang saintas. Itu cerita yang sangat sempurna. Akhirnya aku bisa menjadi High Priest gereja ini. Saat ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja terdengar suara hentakan langkah kaki yang mendekat yang membuat mereka semua tertuju kepadanya. Ternyata hentakan langkah itu berasal dari para Mons yang berbaris rapi dipimpin oleh Mons Bali. Semuanya berhenti di posisi kalian. Seketika itu juga, apakah kalian merasa ada yang aneh mendekatinya bertanya, apa yang para Mons lakukan di sini? Mereka mengenakan pakaian petarung mereka juga. Mons Bali, apa kau tak tahu bahwa sekarang sedang ada awakan yang berjalan? Berani-beraninya kau menampakkan diri di pakaiannya seperti itu. Dengan wajah seriusnya, Mons Bali membalas, aku tahu ada sebuah awakening sedang berlangsung, tapi aku datang ke sini karena ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Di antara orang-orang di sini, ada seorang heretik yang telah berinteraksi dengan kegelapan. Itulah sebabnya aku, Heresy Inquisitor Bali, datang kemari meski tahu konsekuensinya. Tentu saja perkataannya membuat para priest di sana kebingungan. Apa maksudnya itu dark magic? Apa itu berarti ada seorang dark magic di antara kita? Pakal sendiri yang kini mulai panik berteriak. Sungguh pernyataan yang hina. Berani-beraninya kau menyebut salah satu saudara-saudari kami di gereja Holy telah berpaling kepada kegelapan. Kau jelas-jelas menyebarkan rumor palsu. Kau tak punya kuasa untuk. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, High Priest Skertel muncul menyelahnya. Akulah yang memanggil dirinya. Tentu saja kemunculan High Priest Skertel di sana membuat Pahakal dan para priest lain di sana terkejut. Bahkan Pahakal terbengong di sana berpikir, kok bisa dia membersihkan kutukan yang kubuat selama bertahun-tahun? Apa ada seorang lain yang memiliki cukup kekuatan holy selain sang saintas? Ataukah ada pengkhianat? Saat Pahakal berpikir seperti itu, High Priest Skertel berkata, inilah akhirnya wakil High Priest, bukan Dark Mage Hakal. Tentu saja perkataannya membuat perhatian semua orang di sana tertuju pada Pahakal. Apa? Dia seorang Dark Mage? Mustahil. Kenapa dia berbohong pada kita? Namun, meskipun ia tengah terpojok, Pahakal sendiri yang sudah bersiap-siap untuk momen ini selama berdekade lamanya, tentu punya satu cara untuk menanggulanginya. Di mana dengan penuh percaya diri, Pahakal mengatakan, jika Anda memanggilku Dark Mage, Anda pasti belum sepenuhnya pulih. Tidakkah Anda tahu seberapa keras aku membantumu, High Priest? Tampaknya ada kesalahpahaman. Kenyataannya, Dark Mage yang sesungguhnya adalah Tuan Muda Remus. Aku menguping dia menyusun rencana untuk membunuh Saintas. Kita harus mencari dirinya dan menghentikan dirinya. Ah, itu dia, Remus. Rasa berdebah, apa yang telah kau lakukan pada Saintas? Aden yang keluar dari pintu masuk altarnya pun tersenyum membalas. Saintas, dia sedang menjalani awakening dengan aman tuh? Tentu saja. Tingkahnya yang seperti itu membuat Pahakal terkejut berpikir. Hah? Apa? Apa dia memecah kutukannya? Kok dia bisa menunjukkannya sendiri? Kita mundur ke malam hari setelah pertarungan melawan Dark Knight, di mana pada saat itu Aden yang melihat seekor burung hantu di pohon ada dekat jendelanya berkata, aku tahu kau memandangiku, Niceta. Bisakah kita berbicara? Niceta yang menjelma menjadi burung hantu pun mendekat membalas, kau berencana melakukan apa dengan Remus? Aden pun menimpali, aku tahu kau sudah melihat semuanya, tapi Chaos sedang mencoba-coba sesuatu saat ini. Chaos kan sama-sama musuh kita. Aku akan tangani Chaos, jadi bantulah aku. Niceta yang penasaran bertanya, bantuan? Bantuan apa? Aden menatapnya membalas, biarkan aku meminjam itu. Niceta yang mengerti maksudnya menimpali. Tiba-tiba meminjam sebuah alat magic menekan kutukan. Apa ini untuk bertarung melawan Chaos? Aden pun menjelaskan, bukan, itu untuk menekan kutukannya High Priest Skertel. Kutukannya dapat melumpuhkan tubuhnya, sementara dia masih sadar. Jadi, dia masih tahu bahwa Hakal akan mengkhianatinya. Yang berarti, setelah dia bangun, kita bisa menangkap semua berdebah itu. Mendengar penjelasannya, Niceta yang merasa jika itu masuk akal, memberikannya sebuah cincin sembari berkata, kau benar juga, berarti ini akan membantu. Nih, aku membuatnya sendiri, namanya Anti-Demonic Ring. Buat sang High Priest memakai itu untuk menekan kutukannya.
Tapi kau sebaiknya berhati-hati. Kau sudah mencuci otak sebagian besar orang di gereja. Kau mungkin saja sudah satunya. Adanya yang begitu percaya diri membalas. Kau tak perlu mencemaskan itu. Aku sudah punya kutukan yang mengerikan kok. Jadi kutukan lemah semacam itu tak bisa melakukan apa-apa padaku. Mendengar perkataannya, Curse yang tersinggung pun bertanya, Dragon Slayer King, jangan bilang kau menyebut diriku Curse karena kutukannya. Arden membalas, ya siapa lagi kalau bukan dirimu? Curse menimpali, aku sendiri tak menyukai ini juga tahu. Arden pun menekankan, mau Holy Potion? Seketika itu juga Curse terdiam dan tak bisa menjawabnya. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Arden tersenyum buas berkata, Hakal, kau dalam masalah sekarang. Tentu saja situasi di sana membuat Pak Hakal kelabakan karena semua rencananya hancur berantakan. Ditambah lagi para prias di sana bertanya, Wakil Prias Hakal, apa Anda benar-benar seorang warlock? Wakil Prias Hakal, tolong berikan kami penjelasannya. Melihatnya yang diam tak menjawabnya, High Priest Kertol pun berkata, Hakal, hentikanlah ini sekarang. Demi saat-saat terakhir kita bersama, aku setidaknya akan... Namun, sebelum High Priest Kertol menyelesaikan kalimatnya, Pak Hakal yang begitu emosi berteriak menyelanya. Hentikan! Kau tidak tahu apa-apa tentang betapa malunya tidak dipilih oleh Hellfire. Aku memimpikan menjadi sains seumur hidupku. Apa kau tahu pada sebut asa kehilangan tujuan hidupmu? Aku akan merubah saja semua orang di sini menjadi undead. Jadilah pengikutku sejalan. Melihatnya yang bersiap dengan magicnya, Munch balik pun berkata, High Priest, aku tak bisa membiarkan ini lagi. Taklukkan dia sekarang juga. Pak Hakal membalas, Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Wahai rekan-rekan yang berbagi Dark Blood ini, bantulah diriku. Tepat setelah Pak Hakal mengatakan itu, beberapa priest di sana pun mulai menunjukkan evil energinya, yang tentu mengejutkan mereka semua. Apa? Eldon? Samuel? Jangan-jangan evil energi ini? Wah, ada kafir di mana-mana! Kafir! Melihat hal itu, para Munch yang bersiap dengan senjatanya berteriak, jangan gentar! Lord atas Holy Fire bersama kita! Taklukkan semua kafir itu! Namun, di luar dugaan mereka, tiba-tiba saja mereka terpengaruh evil energi yang buat mereka tunduk pada Pak Hakal dan menyerang Munch lainnya. Apa? Kenapa kalian menyerang rekan kalian? Apa kalian kafir juga? Melihat hal itu, Munch Bali yang tak bisa membiarkannya berkata, ada sebanyak ini kafir yang tersembunyi di bayangan kita, di bawah nama Lord atas Holy Fire. Bunuh! Namun, baru saja Munch Bali akan melayangkan senjatanya, High Priest Kertol berteriak menghentikannya. High Priest, kenapa Anda menghentikanku? High Priest Kertol yang begitu geram membalas, tunggulah sebentar lagi. Dan Hakal, kamu berbuat sampai sejauh apa? Pak Hakal tersenyum membalas, kau cepat tanggap juga, Kertol. Aku ingin melihat kalian semua saling membunuh. Seperti yang bisa kau lihat, aku sudah memasang Curse of Domination pada sebagian besar anggota gereja. Coba saja sentuh aku, dan aku akan membuat mereka semua bunuh diri. Kau tak bisa mengapa-ngapain lagi kan? Menyerahlah, Kertol. Sayangnya, Topusnya seketika terhenti ketika Arden dengan cepat melukai para Munch yang berada di bawah kendalinya. Sekitar 15 orang ya. Nah, sekarang cuma 2. Seketika itu juga, Pak Hakal berteriak, orang itu sudah kubilang akan kubuat mereka semua bunuh diri. Arden tersenyum membalas, bodoh amat, bunuh mereka kalau kau mau. Pak Hakal yang kebingungan menimpali, apa? Kau pikir aku takkan melakukannya? Hanya satu kata saja dariku dan semua orang akan... Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Arden menyeringai menyelanya. Iya, silakan saja. Bukan urusanku sama sekali. Aku bahkan bukan anggota gereja. Aku hanya butuh satu hal, chaos. Aku cuma ingin menghajar kalian sepuasnya. Mendengar perkataannya, Pak Hakal yang tak menduganya berpikir, chaos? Bagaimana dia bisa tahu aku anggota chaos? Berbah ini dari awal dia mengincarku. Dengan pikiran seperti itu, Pak Hakal pun berteriak, bunuh dia sekarang juga. Melihat pergerakan para Munch yang dikendalikan olehnya, Curse yang merasa khawatir bertanya, kau tidak benar-benar akan bunuh semua pengikut tak bersalah itu kan? Arden pun membalas,
Ayolah, aku masih punya hati loh. Chaos memasang batukan pada banyak orang karena seorang individu itu tidak terlalu kuat. Jadi jika kita lepas ketukannya dari beberapa orang, itu otomatis akan terlepas dari yang lainnya juga. Tepat setelah mengatakan itu, Aden pun melompat ke udara, lalu melemparkan 2 bom asap yang meledak melingkupi area Munch yang terkena kutukan. Melihat hal itu, Pakal yang tak menduganya berteriak, asap apa ini? Bajingan itu menggunakan trik selicik ini. Cepatlah bunuh dia. Sayangnya, pera Munci yang dikendalikannya bukanlah tandingan Aden. Hingga Pak Hakal mulai merasa cemas dan berpikir, Apa yang benar terjadi? Aku bisa merasakan jumlah warlocknya berkurang. Aku curahkan 10 tahun untuk merencana ini. Sejalan. Aku hanya punya satu pilihan yang tersisa sekarang. Dan pilihan pun diakhiri dengan pikiran seperti itu. Pakal pun bersiap menggunakan magic terakhirnya, di mana ia akan mempertaruhkan segalanya untuk magic tersebut.